Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Channel. Pagi ini saya akan coba membahas sedikit saja, atau ikut menanggapi apa yang terjadi sekarang ini ramai di masyarakat, yaitu adanya salah seorang uh, pejabat pemerintah yang ditangkap oleh pihak kepolisian, ya, sehubungan dengan dugaan kasus, ya, dugaan kasus korupsi, proyek BTS, pembuatan BTS, ya, Base Station, ya. Untuk lebih jelasnya coba akan kita dengarkan ini, ya. Agung atau Kejagung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Adapun Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang ia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Berdasarkan pantauan, Plate tampak keluar mengenakan rompi. Oke, ya, itulah salah satu berita di media bahwa salah seorang yaitu Johnny Plate, ya. Beliau sebagai menteri juga sebagai salah satu daripada kader salah satu partai, ya. Begitu banyak jumlah yang diduga, ya, begitu banyak sampai triliunan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita sebagai masyarakat jadi miris, ya. Apalagi sekarang ini adalah menjelang kepada pemilu, baik ini pemilihan presiden, baik itu caleg-caleg, kita jadi miris sebagai masyarakat. Kita jadi antipati sekarang, ya, dengan begitu maraknya banyak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, apalagi di latar belakangi mereka sebagai kader daripada partai. Ini jadi kita seolah-olah sebagai masyarakat, ya, jadi menimbulkan antipati. Kenapa saya bicara demikian? Kalau saya misalnya secara pribadi, saya sebagai pribadi jadi antipati dan miris. Apakah saya nanti akan mencoblos di pemilu nanti, ya? Karena kita lihat di masyarakat tidak sedikit kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, juga para aktivis partai, ya, tidak sedikit juga. Sehingga pada saat nanti kita di pemilu nanti, pada saat kita akan mencoblos, apakah akan terjadi lagi mereka melakukan hal yang sama, tindakan korupsi itu? Apa yang kita dapat dari kalau pada saat kita mencoblos seseorang, apa yang kita dapat nantinya? Kita sebagai masyarakat, apa yang kita dapat setelah kita memilih? Ternyata mereka demikian adanya, walaupun tidak semuanya, tetapi perbandingan angka dari sekian persen pada saat ada melakukan suatu tidak pidana yang itu sifatnya korupsi, maka kita akan gambarannya adalah gambaran jadi besar gambarannya. Nah, untuk itu sebenarnya ini adalah pembelajaran buat kita sebagai masyarakat. Berhati-hatilah pada saat kita memilih. Berhati-hatilah pada saat kita memilih partai, ya. Dan apakah ini akan berdampak nantinya, ya, akan berdampak pada saat pencalonan presiden di 2024. Apakah akan ada dampaknya? Tidak mustahil ini pun bisa berdampak.
terhadap pencalonan presiden ke depan. Ya, ya ini adalah hanya sebagai ungkapan saya pribadi sebagai masyarakat. Ya, mungkin merasa geram, gemas, apalagi marah. Ya, kok apa ya? Kita jadi miris. Siapa yang akan pilih? Siapa yang akan kita pilih nanti di 2024? Ya, karena janji-janji yang mereka sampaikan janji-janji mulu. Tapi nyatanya mana? Maka kita berharap presiden ke depan adalah mereka yang sanggup menanggulangi korupsi. Presiden ke depan adalah mereka yang sanggup membuat perjanjian dengan masyarakat bahwa dia akan menanggulangi, memberantas korupsi. Bukan hanya di mulut, tapi harus menjadikan suatu aksi yang nyata yang kita tunggu-tunggu. Karena kita sudah capek mendengar berita masalah korupsi ini. Ya, Indonesia salah satu terbesar di dunia negara terkorupsi. Ya, ini kan kita miris sebenarnya, miris sekali. Banyak pejabat-pejabat yang kita lihat, mulai dari pejabat pemerintah, dari mulai pemerintah kota, kabupaten, provinsi, ya, sampai para menteri, luar biasa. Ini kan menjadi miris buat kita. Makanya adalah yang paling terpenting adalah pimpinan di atasnya, yaitu presidennya nanti. Presidenlah sebenarnya yang bisa melakukan decision makernya, penentu daripada keputusan semua. Dialah yang akan bilang, apakah korupsi ini akan diberantas? Habis. Tapi kalau kita lihat, siapa sih pelaku-pelaku korupsi? Siapa ya sih? Apakah mereka-mereka juga yang turun di pemerintahan? Apa mereka-mereka juga yang membuat undang-undang? Ya. Kalau misalkan di antara mereka pelaku-pelaku korupsi, kalau misalkan sekarang mau ditindak, dihabisi korupsi, apakah mereka akan menentang? Tentunya akan menentang kalau begitu. Kalau dihabisi korupsi ini. Katakanlah ada waktu itu seseorang mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, maka akan saya hukum mati para koruptor. Tentunya ini akan ditentang, banyak yang menentang. Karena Indonesia banyak sekali koruptornya. Ya, bukan mereka koruptor berdasi semua. Maka akan ditentang kalau jika ada presiden yang berani menyatakan bahwa saya akan menghukum mati koruptor. Seorang presiden akan membuat kebijakan menghukum koruptor dengan hukuman mati. Apakah akan diterima apa tidak? Tentunya banyak penolakan. Nah, sekarang yang kita tunggu nanti di 2024, maka kita tunggu presiden atau calon presiden yang berani mengatakan bahwa koruptor harus dihukum mati. Berani apa tidak? Kalau kita hanya bisa melihat cuman gagasan kayak ya seperti biasa-biasa saja, sudah tidak ada lagi. Itu biasa-biasa saja. Jadi yang kita tunggu sekarang adalah mencari calon presiden yang berani memberantas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.